Halo, kembali lagi bersama saya Ahmad Zakawi Sibuya di channel Ahmad Zakawi Sibuya tentunya, yaitu di konten podcast di Inspiration Podcast. Kali ini kita bakalan bersama narasumber yang dimana narasumber ini masih muda. Dia baru tamat SMA, dia orang Siantar. Jadi anak ini tuh dia salah satu salah satu orang yang sangat berprestasi sih menurut aku, karena dia salah satu ketua OSIS yang cukup tenang di masanya, dan dia baru tamat sekarang gitu. Karena menurut aku dia ini patut kita dengarkan inspirasi dia, bagaimana sih jadi pemimpin yang baik, dan apa sih kendala-kendala dia mengikuti tes-tes di kala pandemi ini. Karena menurut aku ini anak cukup banyak inspirasi buat kita. Jadi kita bakal menghubungi narasumber tersebut. Dia adalah Dionysius Sipangkar, dan ini bakalan jadi inspirasi buat sobat-sobat sekalian, pendengar-pendengar sekalian yang sedang dilema di pandemi kali ini, di tahun ini, yang sudah tamat tahun ini ataupun tamat di tahun tamat sebelumnya, tapi diutamakan yang tahun ini karena banyak banget masalah ya kan. Jadi kita bakalan berbagi sharing bareng anak ini. Oke, jadi aku bakalan telepon dia, kita dengarkan cerita dia dan pendapat-pendapat dia mengenai pandemi sekarang. Halo, selamat malam bro. Halo, selamat malam bro. Malam. Halo, apa lagi kegiatan apa sekarang? Kegiatan lagi tiduran. Lagi tiduran. Gimana kabar sampai saat ini? Kabar sampai sekarang, puji Tuhan baik. Iya, mudah-mudahan. Kalau abang gimana? Alhamdulillah baik, sampai sekarang masih bernapas. Oke. Kakaknya gimana? Aduh, itu nggak usah tanya aja. Itu terus. Lain-lain pembicaraan itu nanti. Gini, jadi kan sekarang lagi di rumah ya kan, stay at home ya. Iya, pastinya. Iya. Jadi kan gini, semenjak tamat kemarin kan kalian kan sudah lulus ya kan, tapi lulusnya itu tidak melalui ujian nasional ya kan. Iya. Ujian nasionalnya itu dibatalkan penyebab pandemi ini semakin meluas ya kan. Iya. Jadi kalau menurut Bro sendiri itu cocok nggak sih dibatalkan ujian nasional itu sekarang gitu? Karena kan mungkin bukannya ujian nasional itu nilai yang paling dibutuhkan untuk untuk melamar apapun gitu. Kalau menurut saya sebenarnya sih kalau tiba-tiba untuk dibatalkan ujian UNBK itu menurut saya itu tidak cocok. Kenapa? Karena sebagian dari kelas 12 pasti sudah mempersiapkan dirinya untuk menjawab soal-soal yang akan tiba di waktu harian nanti. Nah, iya itu. Karena dengan musibah di negara kita, gimana kita buat? Apapun yang terjadi, kita lakukan yang terbaik saja. Iya. Yang penting nilai kita keluar gitu ya kan, lulus gitu ya kan. Iya. Tapi padahal sebenarnya kan ujian nasional itu kan sangat penting ya kan dalam melamar apapun. Tapi kalau untuk tahun kali ini mungkin diganti dengan nilai rata-rata raport mungkin kali ya. Iya, sama nilai rata-rata UAS yang udah dilaksanakan mungkin ya bulan 3 ya. UASnya ya bulan 3 yang udah lewat. Iya, sebelum ujian nasional kan? Iya. Jadi berarti kalian sudah ngambil surat keterangan lulus bahwasanya angkatan 2020 sudah resmi lulus minggu kemarin. Ya, kami dari kelas 12 sudah mengambil surat kelulusan. Iya, surat ngambil kelulusan bahwa udah resmi ya kan minggu kemarin gitu. Karena saya dengar jadwalnya minggu kemarin kan? Iya. Jadi gini, selama pandemi ini kan lu bro kan
mikir kalau lu ini kan ingin lanjut kan, pengen lanjut ke jenjang lebih tinggi, minimumnya ya sarjana lah gitu kan. Tapi kan pas kita bincang-bincang dulu sebelum kita mengarah ke sana, dulu kan lu itu sebelumnya kan lu itu pengen masuk angkatan atau abdi negara ya kan. Padahal kan ada beberapa beberapa persyaratan mungkin nggak terpenuhi. Mungkin satu, yang kedua mungkin waktunya belum tepat. Itu gimana sih? Apa sih solusi bro untuk saat ini menghadapi itu? Solusi saya untuk menghadapi itu karena dalam syarat yang belum saya penuhi, apapun yang akan terjadi, saya berusaha akan tercapai di tahun depan maupun di bulan-bulan akan datang nanti. Oh iya, berarti memilih tahun depan ya, nggak memaksakan tahun sekarang gitu. Iya, enggak. Karena kan tahun depan masih ada ya kan, umur masih muda ya kan. Iya. Apa memang benar mau lanjut ke abdi negara atau memang nggak kuliah gitu? Kalau untuk tahun ini saya berpositif untuk memilih kuliah dulu. Nanti di waktu sambil kuliah saya mempersiapkan diri saya untuk abdi ke negara lagi. Oh, iya targetnya ngambil Polri atau TNI? Targetnya ngambil TNI di Tentara. Oh, berarti loreng kacang hijau kata orang zaman sekarang ya. Iya. Iya, ngerti. Jadi gini, berarti tahun sekarang ini persiapannya kamu untuk masuk perguruan tinggi saja ya? Iya. Berarti ngambil sarjana dulu gitu, sambil nanti ngambil proses sarjana kuliah, disitulah kita berproses untuk melanjut ke abdi negara, yaitu dengan latihan selama kuliah itu ya kan? Berarti ada waktu setahun, Bang. Iya, ya gitu rencananya bro. Jadi gini, by the way kan, lu ini kan bro dulu sempat jadi ketua OSIS di SMA di sekolah lu kan? Iya. Dan sebelumnya kan aku kan sempat ngobrol sama kamu kan, membicarakan tentang ketua OSIS. Mungkin kaunya sebagian mungkin sudah tahu kayak apa yang mau disampaikan kan. Cuman gini, sebagian orang kan bertanya-tanya, kenapa sih ketua OSIS itu sangat perlu dalam penjaringan untuk masuk perguruan tinggi gitu. Apapun itu dia, mulai dari S1 atau mungkin politeknik atau mungkin kedinasan atau mungkin abdi negara. Kenapa sih perlu kita harus masuk OSIS gitu? Kenapa sih perlu kita jadi ketua OSIS minimal masuk OSIS kali itu? Oh, kalau menurut saya, kenapa kita masuk ke dalam organisasi itu? Nah, kalau menurut saya, dimanapun kita masuk ke dalam organisasi itu, kita akan mengenal bagaimana sifat dan karakter kita, mengenal diri kita, supaya kita nanti bisa mencocokkan diri kita ke dalam organisasi ke kuliah nanti. Baru kita itu kalau dalam organisasi kita harus saling membutuhkan, saling mendorong satu sama yang lain. Oh, iya. Jadi kalau untuk pengaruh lain gitu untuk prestasi untuk masuk perguruan tinggi itu kan berpengaruh ya kan? Nah, jadi kan contohnya nih, saya dengar kan ada kemarin salah satu perguruan tinggi itu Institut Pertanian Bogor atau kita sebut juga dengan IPB, bahwasanya ketua OSIS ada jalur prestasi ketua OSIS yang mereka terima untuk tahun sekarang. Tapi mungkin karena kalian sudah lewat waktunya, itu kan kalau nggak salah aku dengar bulan 2 bulan 3 seleksinya gitu. Jadi semacam seleksi tes-tes seperti itu memang wajib kalian ikuti sebagai mantan ketua OSIS atau kalian cari seleksi yang lain untuk sesuai minat kalian atau gimana sih? Kalau itu yang di jalur IPB lewat jalur ketua OSIS itu nggak sesuai, nggak khusus. Itu bisa ke bakat kita sendiri. Contohnya saya sendiri, karena saya tidak berminat ke IPB, maka saya akan mencari universitas yang lebih bagus lagi.
karena saya nggak mau melewatkan jalur ketua OSIS gitu. Oh, ya berarti tidak selamanya yang mantan ketua OSIS ini menggunakan jalur prestasi ketua OSIS untuk masuk perguruan tinggi gitu. Ya, iya Bang. Oh, tapi kan gini, pada salah satu prestasi yang cukup gimana ya, cukup memadai untuk memasuki perguruan tinggi. Apa sih alasannya kenapa tidak ngambil jalur itu gitu? Walaupun memang nggak sesuai sama kita gitu. Oh, karena waktu itu saya sudah sempat juga mengurus-ngurus semua surat-surat untuk masuk ke IPB. Tiba-tiba ada salah satu surat yang ketinggalan. Nah, maka saya di situ kayak bagaimana lah dibilang peribahasa, mau di situ berak, di situ menggali lubang. Begitu juga saya. Iya, kayak gimana saya mau daftar, di situ saya baru. Iya. Jadi saya nyusun berkas saya terlambat semua. Oh, iya. Jadi sebagai perwakilan mantan ketua OSIS jangan sampai terlambat kalau seumpamanya ada informasi semacam itu gitu ya. Iya. Oh, iya. Ngerti juga sih, cuman kan pada dasarnya kan memang kita sebagai kelas 3, siswa kelas 3, saya pun sudah pernah merasakan dulu kan 4 tahun yang lalu. Memang kalau seumpamanya ada jalur-jalur seperti itu tiba-tiba menghilang gitu, padahal kita udah tahu seminggu setelah selesai itu memang terasa kayak berkesan kecewa sih istilahnya, karena kenapa nggak dikasih tahu ke kita, kan kita pun pengen gitu ya kan. Iya. Siapa tahu masuk kan syukur gitu ya kan. Ya memang pada dasarnya memang setiap orang kalau nggak tahu informasi yang kayak gitu memang kecewa sih. Saya pun kalau ditanya kecewa parah. Jadi berarti saat ini nggak ada ngambil jalur ketua OSIS lagi atau memang masih ada gitu? Kalau untuk saat ini semua penutup, semua jalur ketua OSIS itu udah tutup, jadi tidak diambil lagi. Makanya saya merasa kecewa kali karena saya nyusun berkas yang saya bilangkan tadi. Berarti itu berarti lagi nggak ngambil lagi gitu ya, maksudnya nggak ngambil yang lain lagi kalau yang berkaitan dengan jalur prestasi ketua OSIS gitu ya? Iya, nggak ngambil lagi. Tapi padahal itu sebenarnya berpeluang ya kan buat mantan ketua OSIS ya kan? Iya, itu sangat berpeluang untuk kita mendapatkan yang kita inginkan. Iya, itu dia makanya saya kan heran juga kok bisa nggak ada pemberitahuan ke SMA yang sudah terkenal malah tidak ada ngambil itu gitu. Kaget. Awalnya kaget sih, cuman kan dulu sempat memang ada juga kabar-kabarnya itu anginnya, tapi dia seminggu lagi mau bertutup baru dikasih tahu. Itu kadang sering kali tuh, banyak kali tuh informasi kayak gitu. Seminggu lagi sebelum tutup jalur-jalur prestasi kayak gitu baru dikasih tahu. Jadi kita yang kita yang bertak jadinya kan mengurus dokumen tertentu yang untuk persyaratan itu tersebut ya kan? Iya, jadi di situ kita semua udah terkacau semua pikirannya. Iya sih, benar. BTW berarti jalur ketua OSIS udah di-kick lah ya, udah hilang gitu. Udah hilang. Hilang kesempatan gitu ya. Seumpamanya menghadapi tahun depan mungkin belum pasti itu kan. Iya. Karena jalur ketua OSIS itu tidak bisa diulang untuk tahun yang depan, khusus untuk setiap yang akan datang gitu dia. Oh, iya berarti hanya setiap anak-anak calon yang sudah yang setelah tamat sebelumnya gitu, bukan setelahnya gitu ya? Iya. Oh iya berarti yang ngerti. Berarti yang muda-mudanya ya kan? Iya. Berarti gini, berarti selama pandemi ini berarti yang sekarang itu berarti ngambil jalur seleksi yang lain, berarti bukan lagi jalur ke sana ya kan? Bukan, saya mengambil jalur tulis, yaitu namanya UTBK. Oh iya UTBK ya, iya CBT juga sih kan? Iya. CBT kan, iya memang karena UTBK dan PTN sekarang kan memang lagi buka pendaftarannya itu kan bulan depan ya? Bulan depan pendaftarannya, bulan 7 kita akan menghadapi ujian SBMPTN. Oh iya, ngerti. Aku juga pernah ngerasakan, cuman kan
beda sih ceritanya karena kan beda kondisi juga ya kan. Mungkin kalian Iya. kan ada peluang juga untuk mempersiapkan kan, tidak cepat-cepat mendaftar ya kan. Ya. Ya sih, benar-benar. Terus gini bro, lu kan sempat jadi ketua OSIS. Pengalaman jadi ketua OSIS dulu waktu di SMA, itu prestasi-prestasi apa aja sih yang pernah diraih gitu untuk penyemangat yang kelas 11, kelas 10, yang sekarang ini akan mencoba nanti ketua OSIS di SMA gitu, penyemangat mereka nanti pendengar-pendengar podcast ini, itu apa sih prestasimu dulu yang sempat kau raih waktu jadi ketua OSIS gitu di SMA? Oh, ketika ini waktu saya masuk ke OSIS ya. Iya. Sejak saya kenal OSIS gitu. Iya. Ketika saya waktu masuk kenal OSIS ini waktu kelas 10. Di mana saya di situ saya belum terpilih sebagai ketua OSIS. Saya masih di situ sebagai hanya anggota seksi humas. Iya, ngerti terus. Ketika saya melanjut bagian seksi itu, saya menarik. Dan tibalah di waktu kelas 11 saya mencalon untuk sebagai ketua OSIS. Di situ saya mendapatkan banyak kali peluang untuk kedepannya itu, contohnya mental kita teruji. Mental kita teruji, bisa kita ngomong di depan umum, buat kata sambutan. Oh iya, memang benar ya terus. Baru yang kedua, kita mendapatkan undangan dari setiap sekolah-sekolah yang lain. Di situ dimana kita diajari untuk supaya bisa beradaptasi dengan organisasi yang sekolah yang di lain. Berarti lebih bijaksana lagi, lebih bersosialisasi lagi dengan sekolah luar gitu ya? Ya, lebih bijaksana untuk mencari info-info yang di sekolah yang lain. Iya. Terus? Yang ketiga, di mana kita sebagai ketua OSIS itu salah satunya susah untuk ini mensia-siakan waktu, karena kalau kita siakan waktu itu kayak kecewa. Jadi kita itu harus isi waktu itu setiap menit, kalau bisa setiap detik. Iya. Baru gimana anggota kita waktu keluar dari seksi, kita berusaha jangan supaya untuk keluar dari seksi itu, supaya gimana terbentuk dalam organisasi, kita akan sebagai saudara di dalam organisasi tersebut. Iya, ngerti. Berarti itulah tanggapanmu kemarin sempat mengenal OSIS sampai lu itu jadi ketua OSIS ya kan? Iya. Garis merahnya itulah gitu kan? Iya. Ketika saya masuk kelas 10 dulu, di situ saya sebagai ketua kelas dulu. Ketika ada bagi-bagi seksi, saya melamar juga. Saya masuk seksi humas pertama. Oh iya. Saya waktu kelas 10 masih ketua OSIS, ketua kelas. Baru saya diusulkan masuk ke seksi ini humas. Jadi saya masukkan ke seksi humas. Baru kelas 11 saya melamar jadi ketua OSIS. Tak nyangka ketika saya bisa menang di situ. Berarti naik tangga gitu ya istilahnya ya? Iya. Berarti selama itu ada nggak prestasi yang kau raih gitu selama jadi ketua OSIS? Bukan selama jadi OSIS ya, selama jadi ketua OSIS. Prestasi gimana ini? Di bidang apa aja? Bebas sih, maksudnya kan sebagai penyemangat calon-calon ketua OSIS nanti yang kelas 10, kelas 11 nanti yang akan melamar suatu saat nanti kan, ketika mereka naik kelas gitu kan, mereka juga pengen kan. Ya siapa tahu nanti pendengar-pendengar dari sini, pendengar podcast ini, mereka mungkin tahu mereka, oh ternyata gini gitu. Penasaran mereka prestasinya gitu, prestasi apa sih yang ada gitu, yang pernah diraih. Oh. Prestasi yang saya pernah raih, ya memang sih belum banyak. Ketika saya sebagai ketua OSIS di sana. Tapi gimana dibilang, waktu di dalam organisasi tersebut, waktu proses pembelajaran,
saya banyak keluar. Jadi prestasi yang di dalam proses pembelajaran saya tidak dapat. Oh, iya 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 iya. Karena waktu saya di bagian organisasi, sibuk dalam organisasi, jadi semakin turun, semakin tingkat ke kelas, prestasi kita nggak turun sih, tapi tetap nggak meningkat kali gitu. Berarti biasa-biasa aja gitu ya? Ya, biasa-biasa aja dia. Terus? Ya, jadi kalau untuk saran saya kepada pendengar nanti, gimana kalau dia berminat untuk menjalur ketua OSIS, kita harus bisa berbagi waktu, di mana berbagi waktu di dalam organisasi, waktu dalam belajar supaya prestasi dalam belajar juga meningkat, organisasi juga lebih bagus di luar masyarakat maupun di dalam maupun di luar nanti. Oh ya, berarti itulah mengenai OSIS ya, menjadi ketua OSIS nanti. Iya. Berarti sekarang ini kan lagi stay at home. Jadi apa sekarang yang kau lakukan untuk menghadapi pandemi ini gitu, untuk persiapan tesmu selanjutnya gitu? Apakah memang harus latihan di rumah atau memang harus latihan di luar? Atau harus bimbel di luar atau harus belajar sendiri di rumah gitu atau gimana? Oh, dengan kondisi pandemi ini, saya tetap stay di rumah saja, belajar sendiri, belajar online, ya menggunakan aplikasi beberapa di HP. Ada nggak rekomendasi untuk kawan-kawan atau junior-juniormu yang nanti mendengar ini, rekomendasi aplikasi belajar mandiri yang kita persiapan seleksi masuk perguruan tinggi nanti? Oh, aplikasi yang saya gunakan itu ada 3. Di mana yang terdiri yang pertama itu aplikasi Ruang Guru. Oh iya. Di mana setiap di aplikasi Ruang Guru itu kita akan mendapatkan hari Jumat sampai hari Minggu dia tryout gratis online TPS, mengenai TPS. Baru yang kedua saya menggunakan aplikasi Genius. Oh iya, saya juga gunakan itu, bro. Saya lebih suka aplikasi itu, sumpah. Lebih suka karena dia lebih enak penyampaiannya. Iya, di mana aplikasi Genius ini lebih murah, lebih gratis, hemat paket, tidak biaya terlalu tinggi. Iya betul. Yang ketiga saya pakai aplikasi Classroom. Oh beda lagi gitu. Iya. Aplikasi ini kita banyak promo-promonya, tapi menarik di dalam pelajar tersebut. Oh iya. Nah, begitulah aplikasi yang saya gunakan selama pandemi yang ada di negara kita. Iya sih, cuman kalau di kita ini di negara kita ini kan aplikasi belajar itu kan cuma itu ya kan, Ruang Guru, Genius dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau saya sih lebih suka menggunakan Genius. Dulu pun sempat direkomendasikan salah satu teman bahwa Genius itu sangat paten untuk persiapan masuk apapun gitu, karena salah satunya di sana itu persiapan STAN dan STIS itu sudah ada ya kan. Jadi itu kemarin sempat aku rekomendasikan ke adik gitu, saudara juga, dan alhamdulillah ya mereka bisa menggunakannya dengan baik sampai sekarang gitu. Saya juga sangat menarik menggunakan aplikasi jenis ini, di mana setiap hari ada TO yang bergantian, ada biologi, ada pengetahuan gitu. Penyampaiannya pun dia gimana ya, cara penyampaiannya pun fun, tapi dia singkat ya kan? Iya, tapi gimana kita bisa menarik semua yang disampaikan masuk ke pikiran kita. Betul. Nah, benar ini terakhir lah, Bo. Coba apa sih pesanmu untuk untuk kelas 12, kelas 10, kelas 11 sekarang, itu bukan angkatan kalian lagi, berarti angkatan di bawah kalian, untuk menghadapi
menghadapi persiapan menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi, dan bagi yang kelas 10 kelas 11 bagi yang ingin menghadapi mencalonkan diri jadi ketua OSIS atau jadi OSIS gitu. Apa sih pesanmu kepada mereka gitu, pendengar-pendengar podcast kita ini? Untuk kelas 10 sama kelas 11 ya ini. Iya, itu dulu yang OSIS berarti. Yang untuk OSIS. Ya. Kalau untuk adik-adik kelas 10 dan adik kelas 11 ingin melamar OSIS. Yang ingin melamar OSIS nanti, saya berharap kalian haruslah yang paling utama bertanggung jawab mengambil kerjanya. Supaya di mana kita bertanggung jawab, semua kegiatan-kegiatan yang akan kalian adakan semoga berjalan dengan baik. Amin, mudah-mudahan mereka bisa. Amin. Yang kedua, di mana kalian sudah terpilih jadi ketua OSIS, janganlah pernah sombong. Tetaplah sebagai rendah hati. Yang ketiga, harus tahulah berbagai waktu untuk bagian proses pembelajaran dan waktu proses organisasi, supaya kalian juga mendapatkan prestasi-prestasi yang lebih baik lagi ke depannya. Ya, mudah-mudahan lah ya. Ya. Nah, bagi yang untuk kelas 12, persiapan mereka dalam menghadapi masuk perguruan tinggi gitu, apa sih yang mereka lakukan gitu dari sebelum kalian sebelum kalian pandemi kemarin itu mempersiapkan apa, atau sekarang lagi mempersiapkan apa, biar mereka juga tahu untuk mempersiapkan apa ke depannya gitu. Pesannya gimana? Untuk teman-teman saya yang kelas 12, yang angkatan tahun depan ya, bukan angkatan tahun ini. Ini untuk yang angkatan 2021. Untuk adik-adik juga. Iya, betul. Untuk kelas 10 dan kelas 11 yang akan, dimana kita tahu juga tahun depan kalian tidak akan mengadakan UNBK juga. Jadi siapkanlah diri Anda sekarang. Dimana supaya kalian juga apa yang kalian inginkan semua tercapai di jurusan atau universitas yang kalian inginkan. Amin, mudah-mudahan ya kelas 12 tahun depan itu lebih banyak lagi, walaupun dari sekolah lu sendiri, sekolah aku sendiri, dan sekolah lain-lainnya, biar mereka bisa paham bagaimana cara masuk perguruan tinggi, apa yang harus diikuti gitu ya kan. Iya, intinya jangan pernah bosan untuk sharing-sharing, apalagi untuk belajar. Iya, itu betul, itu pasti. Iya. Oke, by the way, terima kasih banyak ya Bro ya, udah bergabung dengan podcast kali ini. Semoga bisa menginspirasi orang banyak, bisa menginspirasi junior-junior kita yang pendengar-pendengar yang sekarang, atau mungkin orang tua yang mendengar mungkin nggak tahu kita, nanti siapa tahu dia terinspirasi bisa disampaikan ke anaknya yang lagi di SMA atau di SMP kan. Dan semoga semua yang disampaikan lu ini jadi amal baik lah buatmu ke depan ya kan. Itu aja sih, karena kan nggak ada lagi yang bisa membalas kecuali itu gitu kan. Ya, terima kasih banyak telah bergabung. Sukses selalu. Semoga tahun depan 2021 Abdi Negara sudah di tanganmu. Amin. Terima kasih banyak. Arahan abang sekalian. Iya. Oke. Terima kasih banyak ya Bro ya. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di lain waktu dan di podcast di lain waktu. Siapa tahu ada lagi waktu kita podcast bareng lagi, membahas yang lain lagi. Iya, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Itu dia tadi podcast kita bareng mantan ketua OSIS yang dari SMA Siantar. Jadi semoga terinspirasi buat kalian dan bisa kalian pahami dan bisa kalian lakukan juga untuk kedepannya, karena kita nggak tahu seperti apa nanti kedepannya ini, dan kalian bisa mendengar, kalian pendengar-pendengar podcast aku bisa
terinspirasi. Itu aja sih. Karena apa yang kalian persiapkan sekarang itu belum pasti kalian bisa memenangkannya di tahun depan berikutnya atau tahun-tahun berikutnya. Karena persiapkan semuanya, itu aja yang penting. Ada modal, ada usaha, semuanya bakalan lancar. Dan mudah-mudahan semua bisa jadi keinginan kalian di suatu saat nanti. Oke, itu dia dulu malam hari ini. Sekian dulu podcast kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Inspiration Podcast selanjutnya. Episode selanjutnya tentunya. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.